Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap ayat dalam Al-Quran mengandung keajaiban dan kekuatan yang luar biasa. Di antara sekian banyak ayat itu, terdapat satu ayat yang populer di kalangan para ulama, para kaum spiritual dan kaum muslimin, yang mendambakan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu ayat Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 30, yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu apakah benar ayat ini memiliki keutamaan khusus seperti yang banyak diyakini oleh para umat? Mari kita bahas berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga penjelasan ulama, sekaligus meluruskan jika ada pemahaman yang kurang tepat. Yang pertama, ayat ini mampu meningkatkan kekuatan spiritual dan keimanan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-15, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ilmu, hikmah dan iman adalah karunia besar dari Allah. Membaca dan merenungi ayat Sulaiman dapat memperkuat rasa tawakal dan kedekatan kepada Allah. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya akan membuat orang tuanya mendapatkan mahkota cahaya di hari kiamat. Namun penting untuk dicatat bahwa ayat ini tidak disebut secara khusus dalam hadis-hadis sahih sebagai ayat yang harus diamalkan secara ritual untuk kekuatan spiritual. Maka menjadikannya bagian dari zikir boleh selama tidak meyakininya sebagai ibadah khusus tanpa dasar yang sahih. Lalu yang kedua, ayat ini mampu memberikan perlindungan dari jin dan juga sihir. Banyak ulama dan ahli ruqyah menyarankan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai benteng dari gangguan makhluk halus. Meskipun tidak ada hadis sahih yang menyebutkan ayat Sulaiman secara eksplisit sebagai perlindungan dari jin, sedangkan surat Al-Baqarah ayat kursi
dan surah Al-Falaq dan Anas adalah yang disyariatkan. Namun karena ayat ini mengandung basmalah dan ditujukan kepada makhluk yang menolak kebenaran seperti Ratu Balqis kala itu, maka sebagian ulama membolehkannya dalam konteks ruqyah dengan tetap mengedepankan ayat-ayat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ayat ini mampu mendatangkan rezeki dan keberkahan. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Membaca ayat Sulaiman dapat menjadi pengingat dan simbol penguatan tawakal meskipun tidak ada dalil sahih yang menyatakan ayat ini sebagai pembuka rezeki secara khusus. Maka niatkanlah sebagai bentuk zikir, bukan sebagai ritual rezeki. Yang keempat, ayat ini mampu menundukkan hati dan meningkatkan pengaruh positif. Dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis, surat yang dikirim Nabi Sulaiman dengan pembuka ayat ini berhasil membuat Ratu Balqis tunduk dan mengakui keagungan Allah. Quran surat An-Naml ayat 31, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Ayat ini mengandung hikmah kepemimpinan, kebijaksanaan, dan kelembutan dakwah. Dalam konteks spiritual, membaca ayat ini bisa menjadi inspirasi untuk memiliki hati yang lembut dan tidak sombong. Yang kelima, ayat ini mampu memberikan hikmah kepemimpinan dan wibawa. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam Al-Quran banyak kisah beliau sebagai pemimpin yang mendapatkan mukjizat dan kebijaksanaan luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka membaca ayat Sulaiman bukan berarti menjadikan kita otomatis punya kekuatan seperti beliau, tetapi sebagai refleksi dan inspirasi agar kita meneladani sifat kepemimpinan beliau. Yang keenam, ayat ini akan menumbuhkan ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka ayat ini menegaskan bahwa semua bacaan Al-Quran termasuk ayat Sulaiman jika diamalkan dengan ikhlas dan penuh iman, maka dapat membawa ketenangan. Sahabat yang beriman, perlu digarisbawahi bahwa sejauh ini belum ditemukan hadis sahih yang menyebut ayat Sulaiman sebagai amalan khusus yang menghasilkan 10 keajaiban duniawi seperti rezeki, perlindungan dari jin atau kekuasaan. Beberapa klaim keutamaannya bersumber dari manuskrip para sufi atau wirid spiritual yang sanadnya tidak jelas dan tidak bisa dijadikan hujah secara syar'i. Maka yang terbaik adalah mengamalkan ayat ini sebagai bagian dari zikir dan tadabbur Al-Quran
bukan sebagai ritual yang diyakini pasti membawa hasil tertentu, karena ibadah harus berlandaskan dalil yang sahih. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ayat Sulaiman memiliki keindahan makna dan pesan yang dalam. Namun mari kita jadikan pengamalannya sebagai bagian dari pendekatan spiritual kepada Allah, bukan sebagai jimat atau ritual magis. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dengan penuh keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.